warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dengan saya Hikmat Paharani dengan NIM 2231018, rekan saya Marisa Junita dengan NIM 2231022 dan Melisa dengan NIM 2231024. Nah, kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai materi tentang media dalam pembelajaran berbasis audio dan video. Silakan saksikan, terima kasih. Perkenalkan, saya Melisa, NIM 2031024. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian media pembelajaran. Ada dua pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Pertama yaitu menurut Kuat Hormat dan Sutikno 2010 dalam buku mereka Strategi Pembelajaran, mengemukakan bahwa media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dan peserta pendidik. Dan menurut Azhar Arsyad 2002, salah satu ciri media pembelajaran adalah bahwa media mengandung dan membawa pesan atau informasi kepada penerima, yaitu siswa. Jadi dari kedua kesimpulan tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan sarana dan prasarana yang dapat menyampaikan pesan materi pembelajaran dari guru kepada siswa agar lebih mudah untuk dimengerti. Selanjutnya yaitu A. Literasi audio dan video. Literasi audio adalah penggabungan antara kemampuan untuk mendengar dan menyimak secara bersamaan. Belajar untuk mendengarkan dengan seksama merupakan suatu keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa dan dapat diperoleh dengan cara berlatih untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 hingga pembelajaran lebih bermakna. Dalam istilah Inggris, bahasa Inggris, hearing dan listening bukanlah hal yang sama, meskipun keduanya saling berhubungan. Secara psikologi, hearing adalah proses masuknya gelombang suara ke bagian luar telinga dan selanjutnya menggetarkan gendang telinga hingga akhirnya menyampaikan informasi ke otak. Sedangkan listening dimulai dengan kesadaran butuhnya terhadap sesuatu bunyi dan suara. Diproses melalui identifikasi dan pengenalan dari suara yang spesifik dan berakhir di pemahaman maksud dari suara yang terdengar. Kualitas pesan suara disampaikan dipengaruhi oleh kemampuan pembicara untuk menyampaikan pesan secara jelas dan logik sesuai dengan sasaran pendengarnya. Selanjutnya yaitu literasi video, meliputi kemampuan dan keterampilan siswa untuk mengambil makna dari satu video atau membuat video secara mandiri. Ada 5 konsep dasar yang perlu dipahami untuk memahami literasi video. Yang pertama adalah penulis membangun pesan. Yang kedua, menggunakan format yang lebih unik dalam setiap pesan. Dan yang ketiga, masing-masing penonton dan memahami pesan secara berbeda. Yang keempat, sudut pandang dan nilai dari setiap pesan. Dan yang terakhir yaitu sebagian besar pesan terorganisir untuk mempromosikan tujuan yang lebih spesifik. Selanjutnya, B. Meningkatkan pembelajaran dengan audio. Beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan mendengar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, panduan mendengarkan. Dengan memandu siswa dalam mendengar, guru dapat memberikan beberapa pilihan atau pertanyaan sebelum mendengar materi. Selanjutnya, tingkat kesulitan pilihan dan penyataan dapat ditingkatkan secara bertahap. Dan yang kedua, memberikan arahan. Guru dapat memberikan arahan kepada siswa mengenai audio yang telah diberikan kepada siswa sebelum mendengarkan materi dalam audio. Yang ketiga, bertanya mengenai inti dari materi yang didengarkan. Mempertanyakan inti materi yang didengarkan merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah siswa memahami audio yang didengarkan. Bagi siswa dengan tingkat pendidikan awal seperti tingkatan SD, maka guru dapat meminta siswa untuk menggambarkan cerita ataupun materi yang disampaikan. Yang keempat, menggunakan teks dalam mendengarkan.
Menggunakan teks dalam mendengarkan juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam mendengar. Dan yang kelima adalah analisis struktur dari presentasi yang dilaksanakan. Guru dapat meminta siswa untuk mempresentasikan materi secara lisan. Untuk selanjutnya, siswa yang mendengarkan dapat menentukan ide utama dari topik yang dijelaskan oleh rekannya dan juga subtopik yang ada. Dan yang terakhir yaitu membedakan informasi yang relevan dan tidak relevan. Setelah mendengarkan materi, maka guru dapat meminta siswa untuk menentukan informasi yang paling relevan dalam materi yang disampaikan dan materi yang tidak relevan. Hal tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan keterampilan siswa dalam menyimak pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pembelajaran berbasis audio. Pembelajaran berbasis audio ini dapat kita laksanakan di dalam kelas dengan berbagai cara. Dalam pembelajaran sains, audio bisa digunakan saat pengkondisian kelas. Misalnya, memutar audio yang menyenangkan untuk menghangatkan kelas atau audionya sifatnya hafalan agar siswa kita bisa mensimulasikan gerakan pada audio. Tidak hanya itu, guru dapat merekam materinya akan dibahas terlebih dahulu dan memutar audionya pada kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, contohnya, siswa diberikan worksheet dan kemudian dimintai mengenai worksheet sesuai audio yang diberikan. Nah, guru juga dapat meminta siswa untuk mempresentasikan materi atau mendiskusikannya secara oral dan meminta siswa lainnya untuk menjelaskan inti dari presentasi atau melontarkan pertanyaan kepada siswa terkait materi yang dipresentasikan. Nah, tidak hanya itu, di zaman serba modern seperti sekarang ini, pembelajaran melalui podcast juga dapat dilaksanakan, di mana guru dapat merekam materi pembelajaran secara monolog ataupun dialog untuk dapat membantu siswa belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, podcast tersebut tentunya dapat didengarkan oleh siswa baik itu di HP ataupun laptop dan perangkat lainnya. Pada pembelajaran jarak jauh, audio juga dapat digunakan untuk berdiskusi melalui grup-grup ataupun aplikasi sosial seperti Voice Note dan aplikasi WhatsApp. Melalui VN, guru dapat menjelaskan materi, memberikan tugas, ataupun menjawab pertanyaan yang diberikan oleh siswa. Nah, selanjutnya D. Meningkatkan pembelajaran berbasis video. Penggunaan video dalam kegiatan pembelajaran tentunya diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada setiap ranah hasil belajar. Yang pertama, di sini terdapat beberapa ranah. Yang pertama adalah ranah kognitif. Pada ranah kognitif, siswa mampu menampilkan konsep-konsep sebuah proses yang abstrak menjadi nyata, seperti pada proses aliran darah, proses fertilisasi, ataupun proses jalannya impuls. Video juga mampu memperlihatkan fakta-fakta yang dalam kegiatan pembelajaran. Nah, guru juga dapat menampilkan sebuah video yang sesuai dengan buku yang dipergunakan oleh siswa. Siswa juga dapat membaca petunjuk ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD yang sebelumnya sudah diberikan terlebih dahulu oleh guru. Yang kedua, ranah afektif. Video yang menyentuh hati akan dapat membangkitkan emosional siswa, tentunya dapat melatih ranah afektif siswa. Nah, bintang utama pada video kesannya dramatis. Pada video dapat mempengaruhi sikap siswa dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, video sebaiknya mampu membantu siswa dalam melatih kemampuan siswa secara efektif dan sikap sosialnya. Hasil penelitian terlebih dahulu juga mengungkapkan bahwa video dokumentasi mampu mengukur efek dari sikap siswa. Yang ketiga, ranah psikomotor. Video yang menyentuh hati. Video merupakan sebuah pembelajaran yang mana itu tuh sangat baik untuk memperlihatkan dan memvisualisasikan kepada siswa suatu proses yang melibatkan keterampilan motorik siswa. Demonstrasi kemampuan psikomotor biasanya lebih mudah terlihat dengan menggunakan media visual dibandingkan dengan secara langsung.
Nah, dan yang keempat ada ranah interpersonal, di mana ranah ini yaitu menonton video bersama grup berbeda yang terdiri dari beberapa siswa dalam membangun dasar pengetahuan siswa mengetahui atau mengenai pengalaman pada video untuk didiskusikan. Ketika siswa melatih kemampuan interpersonalnya serta menghadapi permasalahan ataupun permasalahan teman sebayanya, maka siswa dapat mengamati sikap temannya lainnya pada video yang ditampilkan ataupun video yang berupa demonstrasi dan analisis. Yang selanjutnya, pembelajaran berbasis video. Dalam kegiatan pembelajaran berbasis video, terdapat beberapa macam tipe yang sesuai untuk pembelajaran. Di antaranya, pertama, dokumenter. Video merupakan media untuk mendemonstrasikan peristiwa nyata ataupun mengulang kembali peristiwa yang terjadi, membawa peristiwa tersebut ke dalam kelas. Nah, video dokumenter ini merupakan suatu video yang menampilkan peristiwa nyata, bukan karangan ataupun reka adegan dari peristiwa nyata yang terjadi. Yang kedua, drama. Tidak hanya melalui video dokumenter, pada dasarnya pembelajaran dapat dilaksanakan juga melalui penampilan video fiksi ataupun seperti drama. Banyak peristiwa dalam video drama yang dapat dibahas secara saintifik ataupun secara ilmiah. Tidak hanya dalam bidang sains, namun video drama juga dapat dilakukan pada pembelajaran seni ataupun bahasa. Yang ketiga, video bercerita. Menceritakan suatu kejadian nyata ataupun fiksi tergolong pada video bercerita ataupun video bercerita. Guru dapat mengasah keterampilan dalam mendengarkan, menceritakan kembali, dan kreativitas siswa dalam memilih kembali apa yang didiskusikan dalam video tersebut. Contohnya dalam video perkembangan teknologi dan di waktu ke waktu. Video yang menceritakan perkembangan teknologi akan memberikan visualisasi virtual secara dalam audio kepada siswa mengenai pesatnya perkembangan teknologi. Oleh karena itu, menggunakan video dalam bercerita dapat mengasah keterampilan pada abad 21 saat sekarang ini. Nah, jalan-jalan virtual. Video berjalan-jalan dapat membangunkan siswa dalam memahami kondisi ataupun suasana pada daerah yang dikunjungi secara virtual. Siswa dapat berada di mana-mana tanpa harus kemana-mana. Video dapat meningkatkan pengetahuan siswanya awalnya hanya membaca buku ataupun deskripsi dari internet saja. Amar Sabinika dengan NIM 2023 1022 dari Prodi Pendidikan IPA. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang alasan memilih media berbasis audio visual dan proses pembelajaran. Media ini mempunyai kemampuan yang lebih karena media ini mengandalkan dan merupakan indera sekaligus, yaitu indera pendengaran dan indera penglihatan. Dengan media tersebut diharapkan bisa membangkitkan motivasi dan belajar dan memperjelas materi yang akan disampaikan. Ada banyak kelebihan video ketika digunakan sebagai media pembelajaran, diantaranya yang pertama menurut Najen 2005 dan Smaldino dan kawan-kawan 2008, video merupakan media yang cocok untuk berbagai ilmu pembelajaran seperti kelas, kelompok kecil, bahkan satu seorang diri sekalipun. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi para siswa yang saat ini tumbuh berkembang dan dari dekapan budaya televisi, di mana paling tidak setiap 30 menit menayangkan program yang berbeda. Dari itu, video dan durasi yang hanya beberapa menit mampu memberikan keluasan
lebih bagi para guru dan mengarahkan pembelajaran secara langsung pada kebutuhan siswa. Yang kedua, menurut Maldino. Menurut Maldino sendiri, pembelajaran dengan video multisuara bisa diajukan bagi beragam tipe pembelajar. Teks ini didisplay dan dalam aneka bahasa untuk menjelaskan isi video. Beberapa DVD bahkan menawarkannya. Yang ketiga, menurut Munadi 2008. Manfaat dan karakteristik dari media video. Yang pertama, mengatasi jarak dan waktu. Yang kedua, mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara realistis dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, dapat membawa siswa berpetualang dari negara satu ke negara lain dan dari masa ke masa satu ke masa yang lain. Yang keempat, dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan. Yang kelima, pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat. Yang keenam, mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa. Yang ketujuh, mengembangkan imajinasi. Yang kedelapan, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih realistik. Kelemahan media pembelajaran berbasis video. Yang pertama, perhatian siswa sulit dikuasai. Partisipasi mereka jarang dipraktekkan. Yang kedua, sifat komunikasinya yang bersifat satu arah haruslah diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik yang lain. Yang ketiga, kurang mampu menampilkan detail dan objek yang disajikan secara sempurna. Yang keempat, memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks. Yang kelima, banyaknya informasi yang menyesatkan. Yang keenam, kurang nyamannya jika memiliki koneksi internet yang kurang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.